Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Untuk hari ini apakah kalian tidak hadir? Chandra kenapa? Izin. Sakit ibu. Sakit? Iya. Oh, ya, baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ikutin doanya langsung. Mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian tadi pagi sudah sarapan? Sudah, Ibu? Belum ibu. Belum? Belum ibu. Yang sudah sarapan, apakah kalian bertanya-tanya apa sih yang terjadi pada makanan kita dari mulut hingga di perut dan sampai akhirnya menjadi feses? Apakah kalian pernah berpikir seperti itu? Saya hanya berpikir kalau makanan itu dipunyai. Saya hanya berpikir kalau lapar saya makan ibu. Oke, baik. Terima kasih atas untuk tanggapannya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia, di mana sistem pencernaan manusia ini memiliki tujuan pembelajaran, yakni yang kita akan kita belajar hari ini, yakni peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ setelah menyelesaikan kasus terkait sistem pencernaan. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis gangguan pada organ setelah menyelesaikan kasus terkait sistem pencernaan. Nah, Ibu sudah kirimkan sebuah media pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan dari kelas untuk kelas, apakah sudah mengirimkannya di grup? Sudah ibu. Nah, baik, untuk kalian bisa membuka media pembelajaran yang telah Ibu berikan. Baik, yang sudah membuka bisa melihat tampilannya seperti ini. Oke, sudah Ibu. Sudah? Nah, jika semuanya sudah, bisa mula-mula kalian pencet start. Nah, di sini terdapat menu, di mana pada menu ini yang pertama itu terdapat tujuan pembelajaran, di mana kalau kalian lupa dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bisa kalian pencet tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua kita akan menganalisis kasus-kasus mengenai gangguan sistem pencernaan. Nah, sebelum kita menganalisis kasus atau pada saat kalian menganalisis kasus, kalian bisa melihat materi pembelajaran ataupun video pembelajaran yang telah Ibu sediakan di media pembelajaran, serta kalian bisa mencari media kajian literatur yang kalian gunakan. Nah, yang terakhir setelah melakukan diskusi dan presentasi, kalian akan Ibu berikan kuis untuk dijadikan evaluasi. Yang pertama, bisa kita mulai dengan kasus-kasus. Bisa kalian klik kasus-kasus yang telah Ibu berikan. Nah, pada kasus yang telah Ibu berikan itu terdapat sebuah video. Kalian bisa mencermati video yang telah Ibu berikan. Tikus di Tanjung Duren ditemukan meninggal. Kemudian, terungkap bermula dari jadwal kanan kiri. Selama 2 hari tak ada kabar, penghuni kos di Tanjung Duren, Petamburan, Jakarta Barat ditemukan meninggal dunia. Temuan kondisinya sudah memuncul kaku. Penghuni kos itu diduga meninggal dunia lantaran penyakit asam lambung yang dideritanya. Sontak penemuan penghuni kos yang meninggal dunia itu menggegerkan warga di sekitar lokasi kejadian pada Senin 19 Mei tahun 2025. Nah, jadi setelah video kasus yang Ibu berikan, kalian bisa next. Nah, pada bagian sini kalian bisa mengklik ini dan kalian bisa mengerjakan kasus-kasus yang telah Ibu sediakan. Lalu Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu per bangku. Nah, kalian bisa mulai mengerjakannya dari sekarang. Untuk waktunya 20 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, bisa dilakukan dari sekarang.
kelompok kalian, diskusi kalian? Sudah Ibu. Untuk Agus? Sudah Ibu. Baik. Baik, untuk yang pertama siapa yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan? Oke. Ya, untuk kelompoknya kalian dipersilakan. Bebas pilih kasus kan Ibu? Iya, bebas memilih kasus yang ingin kalian kerjakan. Oh iya, kalian bisa share screen? Oh iya, bisa. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami memilih kasus 3 untuk kami diskusikan, yakni terkait seorang penghuni kos yang ditemukan meninggal dunia di kosnya setelah beberapa hari dia itu tidak ada kabar. Dan setelah kami diskusikan dan coba selesaikan kasusnya, ini tuh disebabkan karena adanya gangguan dari lambung si penghuni kos ini. Jadi lambungnya terganggu sehingga itu menyebabkan kematian pada penghuni kosnya. Namun, jika dibiarkan tanpa pengobatan ataupun gangguan seperti GERD atau luka lambung, dapat memicu komplikasi serius seperti perdarahan, infeksi ataupun kanker kerongkongan yang berpotensi fatal atau kematian. Nah, jadi gejala asam lambung itu terus-menerus, sebaiknya tidak diabaikan dan perlu mendapatkan penanganan medis dan dengan tepat. Jika memang sudah mengalami gejala-gejala itu, kalian bisa langsung mengeceknya ke dokter ataupun ke rumah sakit. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Dan bisa menambahkan sedikit, jadi dari beberapa organ pencernaan yang kita punya, kalau misal salah satunya terganggu, itu dapat menimbulkan gangguan yang berdampak pada organ pencernaan yang lain atau mungkin organ yang lain atau bahkan kematian seperti pada kasus 3 ini. Baik, terima kasih untuk kelompok Dea dan Budi, sangat bagus sekali, berikan applause. Baik, untuk kelompoknya Agus dan Naomi, apakah kalian memiliki tanggapan? Kalau dari kami, untuk dari Agus, bagaimana Agus? Karena Agus sudah memperhatikan dari tadi. Saya memperhatikan Ibu, saya lagi membuat tanggapan ini. Ya silakan. Jadi tentang kasus tersebut sudah dijelaskan tadi sama kelompok Diantari dan Chandra, di mana Diantari dan Widi, di mana solusi yang diberikan juga sudah sangat baik untuk menghindari atau yang disebut dengan luka lambung. Nah inilah ciri-ciri anak yang tidak sarapan, jadinya tidak fokus ya. Baik, untuk kelompok Widi dan Dean, silakan duduk kembali. Baik, untuk kelompoknya Naomi dan Agus, apakah sudah siap untuk ke depan? Siap. Baik, silakan ke depan. Kalian memilih kasus yang pertama, yang pertama. 5 Yang kurang kedua, 4. juga kasus. 5 kurang 4 Ibu. Yang pertama. Nah, jadi kayak dari kelompok kami itu Ibu memilih kasus yang pertama, yang mana dulunya itu 1896 Surabaya terserang diare. Nah, jadi kasus diare yang tinggi pada anak-anak Surabaya itu menunjukkan pentingnya mencegah zat ini melalui lambung yang bersih dan sehat, terutama di musim hujan. Jadi adapun solusi utama dari kasus
kasus yang kami identifikasi ini, yang pertama itu meliputi peningkatan edukasi masyarakat tentang kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua itu ada perluasan akses terhadap layanan kesehatan. Serta yang ketiga itu yaitu penanganan cepat dan tepat bagi penderitanya, seperti pemberian oral dan zinc. Kemudian Ya, jadi dari kasus data tersebut itu sebenarnya kita sebagai, apalagi kasus itu kan anak-anak ya, anak itu cenderung kalau kita sebut nih anak SD, cenderung dia itu pasti mengikuti teman-temannya yang jajan, entah itu di luar sekolah yang tentunya tidak luput dari pengawasan orang tuanya ataupun BPOM, di mana barang-barangnya itu bahan-bahan yang digunakan itu tidak higienis, sehingga itu bisa menyebabkan diare yang muncul pada anak karena bahan makanan yang digunakan pada makanan tersebut tidak higienis. Nah, itu adalah salah satu pemicu dari tingginya kasus di Surabaya yang menyerang anak dengan penyakit diare. Nah, sehingga dari kita itu sebaiknya BPOM sangat bertindak tegas dalam hal tersebut guna menindaklanjuti pedagang-pedagang nakal yang tidak mematuhi aturan dalam pengedaran makanan. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Bu Naomi. Bagaimana untuk kelompok Diana Nadia? Apakah ada tanggapan? Menurut kami untuk solusi yang ditawarkan dari kelompok penyanyi itu sudah cukup baik. Jadi setelah kita Baik. karena kan ada banyak solusi sebenarnya. Terus tadi juga kelompok penyanyi sudah menyatakan bahwa untuk dapat meminimalisir terjadinya diare itu harus menyediakan sistem yang lebih baik lagi agar anak-anak itu bisa memilih makanan yang lebih sehat seperti itu. Jadi selain anak-anaknya, ketersediaan makanannya juga kita sesuaikan. Baik, terima kasih untuk kelompok Diana Nadia. Memberikan aplaus untuk kelompok Agus dan Naomi kemudian. Baik, untuk kelompok Agus dan Naomi bisa duduk kembali. Terima kasih. Jadi begitu ya anak-anak, dari setelah beberapa kasus yang kalian diskusikan, jadi kita sebagai manusia juga perlu menjaga sistem pencernaan kita agar tidak mengalami kerusakan. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, tidak apa-apa. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bisa mengikuti kuis terlebih dahulu sebagai evaluasi. Kalian bisa exit bagian di sini, bisa diklik. Nah, kalian akan kembali ke bagian menu, lalu kalian klik kuis. Baik, kalian bisa mengklik kuis bagian ini. Silahkan dikerjakan kuis yang telah Ibu berikan. Waktunya 10 menit cukup.
Sudah untuk Widi, berapa benar? Bohong ibu. Saya 5 ya. Kan bisa dicek di leaderboard, coba buka leaderboard. Untuk Agus dan Naomi apakah sudah mengerjakan? Sudah ibu. Mana? Ini 5 ibu. Tuh Agus ganteng di mana 5. Lama sekali. Naomi, kita sudah selesai dan sebelum. Berapa pasti bersama. Coba leaderboard. Coba leaderboard. Itu sama. Siapa yang paling pertama? Aku. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian sudah sangat antusias dalam pembelajaran hari ini. Ibu harap pembelajaran hari ini sangat berharga bagi kalian karena setelah pembelajaran hari ini kita tahu bagaimana bahaya-bahaya dari gangguan sistem pencernaan pada tubuh kita. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada
mungkin baru mulai, baru selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu.